Halo guys, oke selamat datang ya di channel gue ya, Hendrikus Harlan. Ini adalah konten pertama gue. Ya jadi sebenarnya gue mau sharing aja sih tentang investasi ataupun finansial di konten ini. Nah, jadi di konten ini gue mau bahas tentang sebuah investasi yang sedang naik daun guys. Ya, yang banyak kontroversi dan pro kontranya. Ya, tapi apa itu investasinya? Sebelum gue lebih lanjut, kalian subscribe dulu channel gue, oke? Dan jangan lupa turn on the notification. Jadi setiap gue upload video kalian dapat notifikasinya. Oke guys? Nah, langsung aja. Jadi investasinya adalah peer-to-peer lending. Nah, ini investasi yang lagi naik daun nih guys. Yang returnnya cukup besar kalau kita compare dengan ya, investasi-investasi yang lain gitu ya. Nah, tapi sebelum gue lebih lanjut lagi, gue mau bahas dulu nih, apa sih peer-to-peer lending itu? Nah, peer-to-peer lending itu adalah sebenarnya sebuah konsep kalau menurut gue. Sebuah konsep di mana ada sebuah platform atau sebuah wadah di mana mempertemukan antara orang yang butuh uang ya atau mau meminjam uang dengan orang yang punya uang dan mau meminjamkan uangnya tersebut. Ya, jadi kalau orang yang butuh uang atau meminjam uangnya kita sebut saja dia borrower. Dan orang yang meminjamkan uangnya kita sebut saja lender guys. Nah, jadi borrower dan lender ini dipertemukan di satu platform, di satu wadah, di mana mereka bisa bertransaksi lah seperti itu. Jadi konsepnya intinya gampang guys, seperti Gojek lah, kayak Gojek sama Grab gitu ya. Kalau Gojek sama Grab kan mereka mempertemukan orang yang butuh jasa transportasi dengan jasa tukang ojek atau orang yang menyediakan jasa transportasi kan. Intinya ada demand dan ada supply. Nah, dipertemukanlah di platform ini. Nah, sama juga peer-to-peer lending seperti itu guys. Mempertemukan antara demand dan supply, antara borrower dan lender. Nah, seperti itu. Jadi menurut gue pribadi, peer-to-peer lending ini menggantikan atau membreak peran daripada perbankan. Kenapa? Karena gini guys konsepnya. Ketika kita punya uang nih misalnya ya, 10 juta lah katakan. Kita tabung atau kita depositokan ke bank ya dengan bunga biasanya berapa bank depositonya? 5% ya kan? Nah, si bank ketika dia dapat uang dari kita 10 juta misalnya, dia tidak akan diamkan uang tersebut. Ya nggak mungkin ditaruh di bawah kasur, nggak mungkin ya kan? Pasti diputerin lagi, betul nggak? Nah, ketika diputerin itu kemana kira-kira? Ke orang-orang yang membutuhkan dana. Betul nggak? Dengan margin yang lebih besar. Ya kan? Jadi kalau misalnya bank memberikan kita return sebesar 5%, dia akan meminjamkan uang kita ke orang lain dengan margin di atas 5%. Bahkan bisa 10 belasan persen, 10%, belasan persen, bahkan sampai 20%-an. Ya. Kenapa bank melakukan seperti itu? Karena bank itu butuh yang namanya bayar cost-cost-nya atau expense-nya. Ya kan? Seperti mereka punya kantor cabang, punya KCP, ya kan, kantor cabang pembantu, kantor cabang utama, ya kan, dan banyak lagi ya, cost-cost atau expense dari bank. Ya, misalnya gaji karyawan, banyak kan orang-orang pintar di perbankan gitu ya. Nah, itu gajinya mahal-mahal guys. Untungnya dari mana? Jadi mereka dapat uangnya dari mana? Ya dari itu tadi, ngambil selisih bunganya yang modalnya kan 5% tuh uang mereka harus bayar deposito kita. Nah, sedangkan mereka pinjamkan ke orang lain yang membutuhkan itu sebesar mungkin 15% misalnya atau 20%. Jadi marginnya cukup tinggi untuk membayar expense mereka dan sekaligus untuk profit mereka gitu. Jadi peer-to-peer lending ini menurut gua membreak langsung si peran perbankan yang tadinya harus lewat perbankan dulu ya, antara kita yang deposito atau investor atau yang punya dana gitu ya, melewati bank lalu dipinjamkan ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, peer-to-peer itu membreak, ya. Jadi nggak lewat bank, tapi kita langsung bertemu dengan borrowernya, langsung kita pinjamkan uang kita ya ke borrower tersebut melalui wadah investasi atau platform lah, platform peer-to-peer lending tersebut. Ya. Jadi platform peer-to-peer itu sebenarnya di Indonesia udah banyak banget guys. Nah, sekarang ketika kita investasi, if we are talking about investment, we must be talking about risk, ya. Ada return, ada resikonya, ya kan? Nah, sekarang resikonya apa aja kira-kira untuk peer-to-peer lending? Ya jelas, jadi kita seolah-olah kayak perbankan kan, resikonya ya gagal, bisa terlambat bayar dulu deh. Yang paling ini terlambat bayar. Jadi misalnya kita pinjemin uang ke orang, ke teman kita lah katakanlah misalnya. Janjinya bulan depan mau dibayar. Nggak taunya meleset waktu kita tagih bulan depan, dia bilang nantilah
minggu depan deh gue bayarnya. Nah itu telat bayar. Nah itu salah satu resiko yang ada gitu. Tapi mungkin ini nggak terlalu parah ya. Mungkin mengganggu cash flow aja. Nah tapi yang lebih parah adalah gagal bayar. Nah gagal bayar itu apa guys? Gagal bayar itu ya udah emang dia borrower itu udah nggak bisa bayar kita lagi gitu ya. Atau bahkan dia kabur gitu, nggak tahu kemana gitu kan si borrower nih. Gitu. Nah itulah yang harus kita minimalisir resiko-resikonya. Nah yang ketiga ini resikonya adalah platform yang kita gunakan bodong. Nah ini dia. Jadi resikonya ada 3 ya guys ya. Ada telat bayar, gagal bayar, sama platformnya bodong. Atau mungkin ada yang lain jika kalian tahu. Kalau kalian tahu langsung aja komen di bawah, oke? Nah, karena ada resiko-resiko tersebut, gue mau ngasih tips and trick gimana cara meminimalisir resiko-resikonya. Ya, tapi ini hanya luarnya aja lah ya guys ya. Jadi hanya kulitnya aja lah. Nanti lebih dalamnya gue langsung buatin video kalian sekaligus review portofolio gue yang ada di peer-to-peer lending dan gue akan mereview platform peer-to-peer lending gue tersebut, oke? Nah dari 3 resiko ini tugas kita adalah meminimalisir resikonya, oke? Nah gue punya tips and trick-nya, beberapa tips and trick untuk meminimalisir resiko, oke? Yang pertama adalah kita mencari hutang-hutang yang sifatnya produktif, ya. Jadi ketika kita bank, kita fokusnya ke hutang-hutang yang produktif, bukan konsumtif. Maksudnya apa? Kalau kalau uang yang kita pinjamkan atau hutang yang kita pinjamkan itu untuk keperluan bisnis, ya kan, untuk keberlangsungan atau menjaga cash flow perusahaan, itu bagus. Kenapa? Karena itu produktif. Jadi uang kita pinjamkan itu akan dibuat satu bisnis yang menghasilkan profit, dan profit itu bisa membayar utang kita, ya kan? Nah, tapi kalau hutang konsumtif itu agak riskan. Kenapa? Karena misalnya gini deh, kalian minjamin uang kalian ke orang yang mau beli handphone, ya kan? Handphonenya yang nggak tahu tujuannya buat apa lagi. Nah, itu cukup riskan. Kenapa? Karena dengan handphone tersebut dia tidak bisa mengenerate profit ataupun uang lagi gitu untuk membayar utang kita. Jadi resikonya cukup besar, ya. Nah, disitulah kita harus meminimalisir resikonya dengan cara memilih hutang-hutang yang produktif ketika kita meminjamkannya. Oke? Yang kedua adalah mendiversifikasi hutang-hutang kita. Jadi kita minjeminnya gak cuma ke satu orang atau satu entitas, tapi kita spread ke beberapa borrower gitu ya, beberapa peminjam. Jadi resikonya lebih terminimalisir. Kalau kata orang-orang bijak sih, jangan menaruh telurmu dalam satu keranjang guys, dalam satu basket, oke? Nah sekarang kita udah tahu nih guys, tentang konsep peer-to-peer lending. Nah sekarang, gimana caranya kita memilih platformnya yang bagus itu yang seperti apa? Karena tadi kan resiko ketiga adalah bisa-bisa platformnya bodong. Nah kita meminimalisir lagi dengan cara-cara ini guys. Jadi tips and trick dari gua untuk memilih platform peer-to-peer lendingnya. Nah, yang pertama adalah harus diawasi oleh OJK. Ya, jadi OJK sendiri sudah mengawasi dan meregulasi peer-to-peer lending ini guys, ya, atau disebutnya adalah fintech. Ya, nanti kalian bisa lihat di situsnya atau websitenya OJK guys. Nanti gua taruh juga di deskripsi bawah ya. Kalian klik aja, kalian bisa lihat fintech-fintech mana aja yang udah diawasi atau diregulasi oleh OJK. Selanjutnya yang kedua, peer-to-peer lending atau platform yang kalian gunakan harus tergabung atau join pada AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kenapa? Karena menurut gua ketika sebuah bisnis punya komunitasnya itu jauh lebih aman gitu ya. Jadi lebih terkontrol lah gitu. Jadi ada kompetitor yang saling ngecek gitu. Nah yang ketiga, biasanya gue baca-baca berita nih tentang perkembangan bisnis daripada platform-platform tersebut. Ya. Jadi gue baca-baca berita kira-kira nih platform A bagaimana sih perkembangannya, perkembangan bisnisnya, dia ekspansi apa enggak, apa banyak malah masalahnya. Nah itu bisa kalian cari di internet ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys, tips and trick cara mencari platform peer-to-peer ya yang kalian mau investasikan. Oke, mungkin video kali ini singkatnya gitu aja guys. Nah kalian kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa langsung aja mampir ke video gue selanjutnya. Ya, gue akan mereview investasi gue di salah satu platform peer-to-peer lending. Ya, gue bakal bahas tuntas lagi, lebih dalam lagi. Karena yang gue bahas kali ini cuma kulit-kulitnya doang lah, gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak lah gitu. Nah, oke.
Sekian dari gua dan ciao.